pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Juga channel ini didesain untuk amar makruf media sosial. Kalau saja video ini sampai ke gadget Anda, ini berkat sentuhan kreatif editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, MPD. Dan jangan lupa klik subscribe. Dan kalau perlu share ke teman, saudara, dan kerabat yang dicintai. Supaya berita ini, artinya nasihat dokter ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Nah, kita akan berbicara mengenai sekali lagi adalah tetap mengenai persoalan nutrisi, diet, dan sumber kita adalah Dr. Rahma Kusumawardhani, ahli gizi klinik dari Rumah Sakit Jogja International Hospital dan Rumah Sakit Akademik Universitas Gajah Mada. Dan tentu saja kalau saudara punya persoalan diet, tepatlah kalau berkonsultasi dengan Dr. Rahma Kusumawardhani. Karena kalau kita itu harus makan sesuai dengan kemauan tubuh kita. Jadi perlu konsultasi ketika saudara bermasalah. Jangan sampai berlarut-larut. Nah, saudara, kita ada di episode 32. Temanya apa? Temanya adalah mencari diet, mencari nutrisi, mencari pola makan yang sesuai bagi penderita batu ginjal. Wah, batu ginjal. Namanya serem, batu ginjal itu sebetulnya kan hanya endapan sedimen-sedimen dari makanan kita. Oleh karena itu harus kita pelajari. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Apa kabarnya, Prof? Ya, alhamdulillah baik, dok. Kita akan membahas persoalan batu ginjal. Dan Ya, betul. nyatanya batu ginjal itu, dok, itu juga bakat-bakatan kali ya. Saya tuh punya teman, punya batu ginjal, setiap dihilangi muncul lagi, dihilangi muncul lagi. Saya yakin itu Iya, juga terpengaruh dengan pola makan. Enggak iya, berubah dia mungkin. Gimana, dok, sebenarnya, iya, dok? betul sekali, Prof. Ya, untuk batu ginjal sendiri, para pemirsa mungkin perlu mengetahui, jadi sebetulnya tidak hanya di ginjal ya, Prof. Ya, batu ini kalau di saluran kemih itu dia bisa ada di mana saja. Bisa di ginjal, kemudian dari saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih, di kandung kemihnya sendiri juga bisa ada batunya, tergantung dari ukurannya. Sumbernya awalnya dari ginjal, kalau dia mungkin ukurannya kecil, dia bisa jalan-jalan, Wah, semakin turun gitu ya, Prof, ya. ya, Nah, ya, ya. mhm, nah, Namanya, namanya mhm, kolik, dok, itu dulu. Ya. oh iya tuh kalau sampai rasanya nyeri sekali tuh, Prof, nggih. Oh, ya, Nah, ya. betul, Prof, tadi yang sudah disampaikan, jadi, batu ginjal ini merupakan, proses akibat adanya endapan, ya, dari mineral atau garam yang ada di dalam urin kita, di dalam air kencing kita. Nah, Hmm. apa saja faktor resikonya? Siapa saja sih yang kira-kira bisa mengalami batu ginjal ini? Kalau dari usia, itu biasanya di antara usia 30 sampai 50, Prof. Wah, wah, Iya. kalau gitu saya sangat saya sangat memenuhi syarat, dok. Sudah tujuh Oh puluh gitu tahun. oh gitu ya, Prof, ya? Oke. Kemudian umumnya untuk, laki-laki kemungkinannya faktor resikonya lebih besar dibandingkan dengan perempuan, Prof. Hmm. Nah, terus tadi yang disampaikan Prof juga ada, teman atau saudara yang setiap kali setahun operasi 1 kali, 2 kali. Nah, ternyata memang riwayat penyakit keluarga atau faktor genetik itu juga ada pengaruhnya, Prof. Oke. Iya, betul. Kemudian dari kelainan bentuk ginjalnya sendiri, kemudian kalau misalnya ada penyakit lain yang menyertai seperti diabetes, obesitas, atau mungkin memang ada riwayat asam urat, ada penyakit infeksi saluran kemih, itu juga menjadi faktor resiko. Nah, faktor-faktor resiko itu adalah faktor intrinsik atau faktor yang memang ada dari dalam tubuh kita sendiri. Kemudian ada namanya faktor resiko ekstrinsik, Prof. Jadi faktor Ya. yang asalnya dari luar, yaitu orang yang kurang cairan, kurang minum. Hmm. Saking sibuknya kerja, saya sering dapat, Prof, Ya. pasien itu ya lupa minum, Prof.
Ya. Banyak duduk di ruangan ber-AC, dingin, lupa minum, jadi kekurangan cairan. Kemudian sering mengkonsumsi makanan yang tinggi garam, tinggi purin yang menyebabkan asam urat, kemudian tinggi oksalat yang kemudian menjadi faktor resiko yang menjadi bahan makanan penyebab batu ginjal. Kemudian lifestyle yang sedentary, jadi tidak Oke, banyak gerak, Prof. nggak gerak ya. Banyak duduk, ya mager gitu ya, Prof, ya. Hmm. Ya. Kemudian kemudian sering mengkonsumsi suplementasi kalsium atau vitamin C dalam dosis yang tinggi, jadi tidak Oh, sesuai anjuran, ya. Ternyata itu juga bisa menyebabkan, terjadinya batu ginjal, menjadi faktor risiko terjadinya batu ginjal, tapi gitu. Dok, kalau tidak sedentary itu, artinya kita Mhm, bergerak, itu iya. menggugurkan ya. Paling tidak akan mau mengendap sudah buyar lagi gitu nggak Dok? Kalau anunya, logikanya. Iya betul, artinya kan salah satu Prof ya, salah satu faktor risikonya sudah berkurang. Kan masih Hmm. ada beberapa faktor risiko yang lain ya. Nah, tapi lumayan Prof, sudah berkurang satu gitu lah ya. Wah, Oke, nah ternyata jenis-jenis batu ginjal ini, ada beberapa Prof, ada empat jenis ya batu ginjal ya. Jadi nah, tidak hanya, oh batu ginjal cuma satu, enggak. Ada 4, ada yang mendefinisikan jadi 5 juga tergantung, tapi secara umum untuk jenis batu ginjal ini ada, batu oksalat Prof namanya, kalsium oksalat. hmm. Dia disebabkan karena, di dalam urin kita itu kandungan kalsiumnya dan kandungan oksalatnya terlalu tinggi. Oksalat apa Dok? Maaf Dok, oksalat. Ya, oksalat itu merupakan salah satu hasil metabolisme, Prof, Oke. dari hati, Prof. Tapi dia juga bisa disebabkan karena konsumsi makanan yang tinggi oksalat. Nanti akan kita Hmm. bahas ya, Prof, ya. Ya. Kemudian ada juga yang disebabkan karena, batu kalsium fosfat, Prof, namanya. Tapi ini tidak sebanyak kalsium oksalat itu tadi, Prof. Kalsium Kemu fosfat ya. Ya, kemudian batu asam urat. Nah, Wah, seperti namanya, pastinya ah, ini disebabkan karena kita banyak konsumsi makanan yang tinggi purin yang ah. menyebabkan asam urat di dalam tubuh jadi meningkat. Kemudian ada namanya batu sulfit, Prof. Hmm. Batu sulfit ini kaitannya orang-orang yang sering mengalami infeksi saluran kemih. Hmm. Ya, kemudian ada batu sistin, ini biasanya karena faktor keturunan tadi itu Prof, genetik, ya, karena di ginjalnya mengalami kelainan. Nah, tapi untuk jenis-jenis batu ini kita juga tidak bisa, "Oh, aku kayaknya batu oksalat, oh aku kayaknya batu asam urat," tidak bisa. Ini Ya. baru bisa diketahui ketika seseorang sudah diambil batu ginjalnya, kemudian diperiksa, Prof. Oh, ternyata batunya ini kandungannya kalsium oksalat, batunya ini kandungannya asam urat, sehingga untuk ke depannya kita bisa melakukan pencegahan dengan mengurangi konsumsi makanan-makanan yang menjadi penyebab terjadinya Oh. batu ginjal itu, Prof, Oke ya. Dok, menyelah Dok, maaf. Dan Mhm, kalau untuk melihat apakah oksalat, folat, dan mhm, sebagainya itu mhm. tidak bisa ketika kita medical check up melalui urin kita itu Dok. Nggak bisa ya? Eee, Tidak bisa, tapi bisa menjadi, apa istilahnya, Prof, ya, kita jadi bisa mengetahui dari medical check up misalnya, oh ternyata di dalam urin kita itu tinggi oksalat atau tinggi kalsium gitu ya, Prof, ya. Ya. Kita bisa mencegah, ya, Oke. kita bisa mencegah, oh artinya konsumsi makanan-makanan yang tinggi kalsium atau makanan-makanan yang tinggi oksalat harus mulai kita turunkan, ya. Tapi apakah batu yang terbentuk nanti memang kalsium oksalat, itu nanti baru bisa diketahui setelah dilakukan operasi, Nah, seperti Dok, itu, Dok, Prof. Mhm, pembentukan semua batu-batu itu mhm, sebenarnya biangnya itu apa kok menjadi begitu? Kan saya kira ada kesalahan metabolisme itu. Kalau mhm. normal-normal saja kan nggak terbentuk itu, Dok. Iya, betul, Prof. Jadi sebetulnya ada banyak hal ya, Prof, ya. Yang pertama, dari kelainan metabolisme tubuh kita sendiri. Hmm. Mungkin kita makannya sudah tepat, makannya sudah sesuai gitu ya, Prof, ya, tidak berlebihan, tapi karena tubuh kita mungkin ada suatu kelainan saluran cerna gitu ya, ada
gangguan gitu ya Prof ya, sehingga untuk proses metabolismenya tidak sempurna, tidak maksimal, sehingga terjadi pembuangan kalsium misalnya atau oksalat lewat urin yang lebih banyak dibandingkan seharusnya. Hmm. Kemudian faktor kedua sendiri, apa namanya, karena faktor makanan itu tadi Prof, kita terlalu Ya, banyak konsumsi jenis-jenis makanan tertentu, dalam oke. hal ini yang menyebabkan terjadinya hatu ginjal. Nah, juga tidak bisa disingkirkan masalah faktor genetik itu tadi, Prof. Hmm. Ya. Ya, Nah, tadi juga sudah disampaikan gejalanya tadi itu, Prof. Jadi biasanya orang yang ada hatu ginjal, kolik itu ya, Prof ya, rasanya ya, sakit sekali hmm. luar biasa. Mau diminumin obat juga nggak akan membaik Ya, atau seandainya membaik pun hanya berkurang sedikit. Kemudian bisa sampai mual muntah, kemudian untuk air kencingnya berwarna merah, dan bisa sampai disertai demam, ya. Jadi kalau misalnya para pemirsa mengalami keluhan-keluhan seperti itu, nyeri perut hebat, kemudian nyerinya bisa di perut, bisa di pinggang belakang, di pinggang ya, di hmm. pinggang, perut bawah, ada mual, muntah, kencingnya kok warnanya jadi merah, apalagi sampai demam, segera diperiksakan, gitu, Hmm. Prof. Nah, batu ginjal ini kita bisa cegah ya Prof ya. Ya, Pertama, kita harus minum air putih Prof dalam jumlah yang cukup atau bahkan banyak. ya. Selama fungsi ginjalnya masih baik, kita dianjurkan untuk minum atau konsumsi cairan itu 2,5 sampai 3 liter dalam satu hari Prof. Hmm. Ya, Kemudian banyak konsumsi makanan yang tinggi serat yang larut air, oke. tapi kita juga harus menurunkan atau mengurangi konsumsi makanan asin yang mengandung tinggi Hmm. garam itu ya, Prof, ya. Ya, Mhm. Kemudian tetap harus mengkonsumsi protein dalam jumlah yang cukup ya, ya. tidak mengkonsumsi vitamin C berlebihan ya. Hmm. Ya, 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 Mhm, ya, ya. ya. Iya. Nah, kemudian karena ternyata, obesitas, kemudian, sedentary itu termasuk salah satu faktor risiko terjadinya batu ginjal, artinya untuk menjaga berat badan ideal, olahraga, kemudian rekreasi, menghindari stres tuh ya, Prof, ya, Oh. itu juga perlu dilakukan. Hmm. Wah, luar Mhm. biasa ya. Karena stres itu biang dari segala macam penyakit dong kalau begitu. Iya, Prof, ternyata termasuk untuk batu ginjal sendiri ya, Prof, ya. Hmm. Ya, ya, Nah, kemudian itu tadi, kalau misalnya itu kan tadi kita mencegah ya, Prof, ya. ya. Kalau misalnya ternyata, eee, qadarullah kejadian batu ginjal, dioperasi, sudah ketahuan nih ginjalnya, oh ternyata ginjalnya sumbernya dari oksalat misalnya. Hmm. Nah, artinya untuk ke depannya, makanan-makanan yang kira-kira memang tinggi oksalat itu harus dibatasi atau mungkin dihindari gitu ya, Prof, ya. Apalagi kalau batu ginjalnya memang berulang. Setiap kali operasi sumbernya oksalat, setiap kali operasi jenisnya oksalat Nah, misalnya. dari mana dok? Nah, Dok, yang mengandung banyak oksalat itu makanan jenis apa dok? iya, makanan-makanan yang tinggi oksalat itu contohnya seperti kentang, ubi, bayam, bit, kemudian kalau dari buah-buahan tuh seperti stroberi, anggur gitu ya, Prof, ya. Wah, Sering konsumsi minuman coklat, teh hitam itu ternyata juga termasuk tinggi oksalat dan, berbagai jenis kacang-kacangan, Prof. Ya, berbagai jenis kacang-kacangan tuh ternyata ah, juga, sebagai sumber oksalat ya. Dalam semua artian seperti ya, mhm. semua kesukaan kita itu dok. Oh iya betul. Itu kan misalnya dalam menu yang memang sehari-hari kita temukan ya, Prof, ya. Ya, Maksudnya ya. bukan barang yang aneh gitu, ternyata adalah sesuatu yang kita temukan dalam bahan makanan kita sehari-hari. Nah, bagi pasien, bagi para pemirsa yang memang katakanlah ada riwayat mengalami batu ginjal jenis oksalat ini, artinya itu tadi ya jenis-jenis makanan ini harus mulai dibatasi atau bahkan dihindari untuk mencegah kekambuhan batu ginjalnya itu. Oh.
Ya, nah, sama satu lagi Prof, harus menghindari konsumsi suplementasi vitamin C dalam dosis yang tinggi itu tadi ya Prof ya. Ya. Karena vitamin C ini nanti akan semakin meningkatkan pengeluaran oksalatnya ini di dalam urin Prof. Hmm. Jadi kalau kita, sering mengkonsumsi vitamin C dalam dosis yang tinggi, ternyata itu juga berpengaruh, Hmm. gitu Prof. Nah, kalau itu vitamin C Mhm. itu setiap hari berapa miligram Mhm. yang diperlukan sebetulnya? Kalau sesuai angka kecukupan gizi untuk, orang Indonesia, tergantung dari usia dan jenis kelamin, tapi range-nya antara 75 sampai 90 miligram, Prof, dalam satu hari. Wah, Jadi kalau ya, jadi kan karena vitamin C itu sebetulnya dia ketika kita konsumsi berlebihan, dia akan dibuang lewat urin, Prof, tidak akan disimpan. hmm. Jadi kalau misalnya kita sering konsumsi dalam dosis yang tinggi dan sebetulnya tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, dia akan dibuang, Prof, tidak akan disimpan. Wah, Jadi konsumsi dalam jumlah yang secukupnya saja untuk suplemen ini. padahal saya boros berarti dok. Oh, iya. Saya minum yang 700 ya 700 Wah, ya miligram. itu, Prof. Masuk untuk dikeluarkan lagi ya, Prof, ya? Iya, wah itu politik pabrik obat itu saya kira. Iya, tapi tadi kecuali memang, tubuh kita memang membutuhkan gitu ya, Prof, ya. Kita Ya. biasanya memang bisa berikan dalam, dosis yang lebih tinggi. Tapi kalau kita asupan makan kita bagus, kemudian kita, juga tidak dalam kondisi suatu sakit tertentu, angka 75 atau sampai maksimal 90 miligram itu sudah cukup, Prof. Oh, jadi 70 dok, 70 miligram maksimal. 75 sampai 90 miligram, Prof, nggih, betul. Nah, itu Saya tadi untuk oksalat ya, Prof, ya. Kalau untuk yang kalsium, Prof, ya, misalnya ternyata ketahuan nih batunya dominannya kalsium tadi itu ya, Prof, ya. Sumber-sumber kalsium yang nanti ke depannya harus mulai dibatasi atau dihindari, sumber-sumber susu atau olahan susu misalnya, Prof, itu kan tinggi ya kalsiumnya ya. ya. Kemudian beberapa jenis sayuran seperti brokoli dan bayam itu juga tinggi kalsiumnya. Kemudian ikan, Prof, ikan sarden, ikan teri. Jadi ketika kita makan tulangnya, itu tuh sebetulnya tinggi kalsium, Prof. Oh, ya ya ya. Iya, betul Semua sekali, Prof. semua tulang ikan dok. Iya, Prof. Jadi kalau kita makan bandeng presto gitu ya, Prof, ya kan sama tulangnya ya, itu Ya. sebetulnya tinggi kalsium. Oh, ya ya ya. Itu Ya. agak seperti saya lah. Saya kalau makan ikan itu senang apa kepalanya itu dibakar terus saya makan. Iya, Prof. Atau mungkin di udang ada nggak dok? Seperti kepala udang itu dimakan juga enak dok. Iya, enak, Prof, tapi lebih tinggi kolesterolnya ya sepertinya kalau kepala udang ya, Prof, ya. Oh ya ya ya. Iya, kalau Makan. untuk kalsium lebih ke tulang ikan, Prof. Oke, wah luar Mhm. biasa ya. Apalagi Iya, dok? kemudian kalau dari kacang-kacangan dari jenis seperti edamame itu juga kalsiumnya tinggi ya, Prof, ya. Iya, iya. Ya, tapi yang sumber utama memang terutama dari susu dan olahan susu serta dari tulang ikan itu, Prof. Wah ya, Tapi juga jangan makan tulang ikan yang belum dipresto atau ikan teri itu juga jangan ya, Prof, ya. ya, ya itu. Wah saya pernah ketagihan Nyangkut nanti di dulu. tenggorokan, iya, Prof. Nah, seperti itu. Kalau untuk batu asam urat, ya pastinya itu tadi ya, makanan-makanan yang kira-kira tinggi purin atau tinggi asam uratnya itu dihindari, dibatasi, terutama untuk orang-orang yang memang sudah ada riwayat sakit asam urat. Yang harus dihindari seperti apa? Jeroan-jeroan, Prof. Kemudian daging bebek, beberapa jenis ikan seperti ikan sarden, makarel itu juga, purinnya atau kandungan untuk, asam uratnya cukup tinggi. Kemudian beberapa jenis sayuran seperti bayam, kangkung, daun singkong, daun pepaya, melinjo, itu boleh tapi tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak. Seperti itu, Prof. Ya, 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 ya. Baiklah, Mhm. baiklah dok. Saya kira banyak informasi yang sudah diberikan, tapi saudara Pak Mudah-mudahan, Prof. Reza jangan takut. Artinya takut nggak makan semua ini malah
persoalannya bukan batu ginjal tetapi malah busuk kelaparan itu nanti. Ya jadi kurang gizi ya, Prof, ya. Ya, Yang ya, penting semuanya dikonsumsi dalam jumlah yang optimal, dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan. Namun ketika memang sudah terjadi batu ginjal dan diketahui jenis batu ginjalnya apa, supaya tidak berulang, jenis-jenis makanan yang kira-kira menjadi penyebabnya ya, harus mulai dikurangi atau ya. dihindari. Jadi kuncinya dok, kita berpola makan itu yang berimbang. Kuncinya kan itu dok. Betul sekali, Prof. Tapi kalau sudah berimbang, insya Allah berimbang, Anda tidak mager, tidak sedentary people, insya Allah itu nggak ada semua. Ini kan bagi yang ada harus diperhatikan. Jenis-jenis batu ginjal apa, makan apa, dan apa yang harus dilakukan. Begitulah. Baiklah dok, saya kira luar biasa ini informasi. Mudah-mudahan masyarakat pada tahu apa yang harus dilakukan ketika menderita batu ginjal. Terima kasih dok. Ketemu lagi lain waktu 2 minggu lagi kali. Ya, Wassalamualaikum. terima kasih, Prof. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.